Assalamualaikum semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Semoga bunda-bunda semua selalu diberi kesehatan, dilancarkan urusannya, dimudahkan rezekinya, dan tetap semangat. Alhamdulillah, hari ini aku bisa nge-share lagi kegiatan aku setelah kemarin beberapa hari itu aku libur upload video ya. Ya karena jaringannya itu belum stabil dan juga memang aku itu lagi capek aja gitu ya teman-teman, makanya aku tuh nggak ada upload video. Nah hari ini tuh aku baru ngumpulin semangat lagi buat upload video dan alhamdulillah hari ini jaringannya juga stabil. Oke, videonya kita awalin di sore hari tapi belum sore-sore banget ya teman-teman. Ini tuh sekitar jam 3-an gitu. Nah di sini tuh aku mau nyayur untuk menu berbuka. Aku nyayurnya itu agak cepet aja karena kan ini sambil diambil video gitu ya, sambil di-record jadi pasti lama gitu masaknya. Makanya aku cepetin masaknya ya teman-teman. Nah di sini itu aku mau nyayur capcay aja dan juga tumis teri khas Aceh gitu. Di sini tuh aku pakai sayurannya itu ada wortel, jagung muda, brokoli dan juga sedikit bunga kol ya teman-teman. Ini apa yang ada di kulkas aja karena memang stoknya itu ya udah aku pakai itu aja. Kalau bulan puasa gini tuh aku suka bingung ya teman-teman mau nyayur apa karena memang kan kita itu makannya cuman sekali gitu ya habis berbuka. Ini kadang aku tuh kalau nyayur sekalian untuk sahur gitu loh teman-teman, aku sisain sedikit buat sahur jadi nanti sahurnya itu tinggal aku hangatin aja. Ada yang sama nggak sih kayak aku kalau masak untuk menu berbuka itu pasti sekalian buat sahur? Bisa ditulis di kolom komentar ya. Oke kita lanjut ke videonya. Nah di sini udah aku potong-potong untuk bunga kulnya. Sedangkan untuk brokoli di sini kan udah terpotong-potong ya teman-teman. Aku tinggal ngambil aja. Di sini aku ngambilnya itu sedikit. Aku tuh kalau masak capcay nggak yang banyak-banyak ya teman-teman karena memang suami aku tuh kurang suka sayur capcay gini. Jadi untuk menunya aku tambahin hari ini tuh ada kayak tumis teri gitu ya teman-teman. Terinya itu kayak teri karing gitu ya kalau aku bilangnya di sini. Karena kalau di sini tuh teri banyak macamnya ya teman-teman. Ada teri Medan juga gitu dan ada teri-teri yang kecil gitu. Nah jadi ini tuh aku pakai teri karing dan teri karingnya tuh suami aku yang beli ya teman-teman. Aku tuh nggak tahu dia belinya itu berapa. Dan aku juga makainya itu nggak banyak-banyak. Oke, singkat cerita udah selesai aku potong-potong sayurannya. Selanjutnya di sini tuh aku mau tumis untuk bumbunya. Nah, bumbunya itu udah aku blender ya teman-teman tadi. Untuk bumbunya itu aku pakein bawang putih, bawang merah, sedikit kemiri dan juga sedikit jahe. Sedangkan untuk ladanya di sini aku pakai lada bubuk aja ya teman-teman karena memang yang butiran itu udah habis. Nah, di sini aku masak bumbunya itu sampai mateng baru nanti aku cemplungin per sayurannya ya teman-teman. Nah di sini waktu aku lagi ngaduk-ngaduk baru deh aku teringat kalau aku belum ngasih lada bubuknya. Jadi di sini mau aku tambahin aja sedikit lada bubuk. Di sini tuh aku pakai merek ladaku ya teman-teman. Karena memang aku tuh seringnya pakai merek itu. Nah ini udah mateng bumbunya, udah kelihatan kayak agak menguning gitu ya kan. Ini tuh udah bener-bener mateng baru kita masukin sayurannya. Untuk sayurannya di sini tuh aku pakein yang sayuran keras dulu ya yang aku masukin di awal. Sedangkan untuk bunga kol dan juga brokoli nanti aku masukin setelah si wortelnya ini setengah mateng. Nah di sini kita lawak-lawak aja, jangan lupa untuk ditambahkan garam. Aku tambahkan juga sedikit micin dan juga sedikit kaldu jamur ya teman-teman. Di sini tuh aku tuh nggak ada ngoreksi rasanya, semoga aja pas gitu. Karena kan bisa aja ya kita itu kayak mengoreksi rasa, kita icip sedikit nanti kita lepeh lagi kan. Tapi aku itu takut aja ya teman-teman. Jadi aku tuh setiap nyayur kalau puasa itu nggak pernah aku icip-icip. Dan aku kira-kira aja gitu teman-teman. Alhamdulillah setiap masak itu nggak pernah keasinan. Mungkin kalau nanti tuh agak kurang asin bisa kita tambahin sedikit gitu ya teman-teman. Nah di sini supaya enggak terlalu mengering, enggak gosong juga untuk bumbunya, aku tambahkan sedikit air supaya wortelnya itu benar-benar matangnya merata. Dan jangan lupa untuk dilawak-lawak lagi ya teman-teman. Ini gara-gara aku mindahin tripod sana sini itu hampir kayak gosong gitu pinggirannya tapi enggak gosong ya, hampir gitu teman-teman. Nah setelah si wortelnya ini setengah mateng, baru deh aku masukin bunga kulnya. Di sini untuk brokolinya belum aku masukin ya teman-teman, karena menurut aku brokoli dan bunga kul itu matengnya nggak sama. Aku tuh kurang suka kalau brokoli itu sampai overcook gitu. Jadi aku masukinnya itu paling terakhir ya teman-teman. Nah di sini aku tambahkan sedikit ini daun pre ya, yang mirip daun bawang itu untuk pengharumnya. Di sini aku masukin sedikit aja, jangan lupa untuk dicuci dulu teman-teman.
Dan ini tuh super simple aja ya kan, kalau kita mau masak tinggal cuci aja daun pringnya ataupun yang sejenis daun bawang itu. Apalagi ini tuh bener-bener awet teman-teman, setelah aku potong-potong dan aku masukin ke freezer. Itu beneran awet, daun pringnya nggak gampang mengering dan juga nggak gampang busuk. Oke, singkat cerita ini udah masuk aja brokolinya, tinggal dilawak-lawak lagi ya teman-teman. Ini aku tambahkan sedikit aja air supaya nggak terlalu kering capcainya, supaya ada kuah-kuahnya sedikit. Oh ya teman-teman, jangan salfok sama tiang item yang di samping aku, itu tiang tripod aku yang ada ring lightnya. Jadi aku pakai ring lightnya itu untuk penerangan supaya videonya itu lebih cerah gitu ya teman-teman, karena lampu di dapur aku itu nggak terlalu terang. Dan singkat cerita udah mateng capcainya, selanjutnya ini aku mau blender dulu untuk bumbu tumis terinya. Seperti yang kelihatan di video, bumbunya itu super simple aja, cuman bawang putih, bawang merah, kunyit, asam sunti, sedikit cabai rawit dan juga sedikit ketumbar ya teman-teman. Setelah aku blender, selanjutnya di sini aku tumis dulu bawang merah, baru aku masukin si bumbunya. Nah, di sini aku masak bumbunya tuh sampai bener-bener mateng ya teman-teman. Aku tuh sebenarnya sering ya bikin masakan Aceh kayak gini, tapi kali ini tuh aku videoin lagi dan lagi ya supaya untuk nambah-nambah durasi ya kan teman-teman. Apalagi kan ini tuh aku puasa, nggak ada bikin video berberes. Oke, untuk bumbu aromatiknya supaya masakan aku ini harum semerbak sampai keluar-keluar rumah, jadi yang puasa-puasa itu ngiler. Di sini aku pakein daun jeruk aja teman-teman, aku pakein 3 lembar. Ini supaya harum karena memang aku tuh suka ya kalau masak masakan kayak gini tuh aku kasih daun jeruk. Oke, selanjutnya di sini aku tambahkan sedikit garam dan juga sedikit micin. Sebenarnya kalau nggak pakai micin itu lebih enak ya teman-teman menurut aku. Tapi karena suami aku tuh kurang suka kalau masakan kayak gini itu yang asem ataupun yang terlalu kecut gitu. Jadi aku tambahkan sedikit micin supaya rasanya itu lebih gurih dan rasa asemnya itu nggak terlalu strong gitu ya teman-teman. Ya kita sesuaikan aja sesuai dengan selera suami kita. Nah di sini bumbunya udah benar-benar mateng, baru aku masukin teri karingnya. Nah kalau udah masuk kayak gini jangan lupa untuk dilawak-lawak ya teman-teman, ataupun diaduk-aduk aja sampai benar-benar merata si terinya ini dengan bumbunya. Dan juga masak sampai benar-benar terinya ini tuh mateng, karena kan terinya ini nggak direbus ataupun nggak digoreng ya. Jadi harus benar-benar mateng. Nah di sini aku tambahkan sedikit air ya teman-teman supaya agak berkuah, nggak terlalu kering. Sebenarnya ini tuh tergantung dari selera masing-masing ya teman-teman. Ada yang suka kering dan juga ada yang suka berkuah. Nah kalau aku pribadi nggak terlalu suka yang agak kering-kering banget, jadi kayak nyemek-nyemek gitu aja ya teman-teman. Dan singkat cerita udah mateng aja menu kita hari ini. Selanjutnya di sini tuh aku mau bikin minuman ya teman-teman. Di sini tuh aku pakai cincau ataupun lengkong. Untuk lengkongnya udah aku serutin, aku pakai serutan gitu agak memanjang gitu ya teman-teman. Nah di sini tinggal aku masukin, aku kasih es batu dan juga aku tambahkan sedikit air dan juga sirup merah teman-teman. Masya Allah ini tuh seger banget ya. Apalagi ini tuh siang-siang, aku ngedabingnya siang bolong, aku lagi puasa juga dan ini aku uploadnya juga siang hari. Jadi maafkan video aku ya teman-teman udah bikin kalian ngiler. Sebenarnya ini tuh biasa aja ya, cuman air sirup dikasih cincau, tapi kalau kita lagi puasa ini tuh seger banget teman-teman, apalagi ada es batunya dingin seger-seger gitu, Masya Allah. Oke, selanjutnya di sini tadi suami aku ada beli kayak sop buah gitu ya. Dia belinya satu aja dan sop buahnya itu kan belum ada es batunya, jadi di sini aku tambahkan es batu. Nah ini juga seger banget teman-teman. Ini es buahnya di langganan aku ya belinya. Karena memang cuman di tempat langganan aku aja yang sesuai sama lidah aku teman-teman, nggak bikin enek gitu susunya. Dan di sini juga aku ada beli beberapa takjil. Di sini aku ada beli gorengan dan juga kue basah. Oke teman-teman, gak terasa nih videonya udah mau habis aja durasinya. Jadi aku mau berterima kasih sama teman-teman yang udah meluangkan waktunya buat nonton video sederhana aku. Terima kasih. Semoga kebaikan kalian dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya balasan. Dan buat teman-teman yang baru nemuin channel aku, jangan lupa ya di like, di komen, dan di subscribe. Aktifkan juga lonceng notifikasinya supaya teman-teman itu gak ketinggalan kalau aku ada upload video terbaru. Terima kasih. Oke teman-teman, cukup sampai di sini ya video aku hari ini. Maaf jika ada salah-salah kata aku. Dan semoga teman-teman itu lancar puasanya ya. Oke, sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.